Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Forever dengan NIM 2241104022269. Di sini saya akan mempresentasikan tentang filsafat, fenomenologi, dan positivisme dan post-positivisme. Oke, baik. Langsung saja mungkin ke yang pertama, yaitu tentang filsafat fenomenologi. Konsep penerapannya pada filsafat ilmu adalah yang pertama pada ontologi. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Objek telah ontologi adalah yang tidak ada, tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan, yang meliputi segala realitas dalam menuai semua bentuk. Maka ontologi sangat sulit dipahami jika terlepas dari bagian-bagian dari bidang filsafat lainnya. Dan ontologi adalah bidang filsafat yang paling sukar. Lalu setelah itu ada epistemologi. Terjadi perdebatan filosofis yang sengit di sekitar pengetahuan manusia yang menduduki pusat permasalahan di dalam filsafat, terutama filsafat modern. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat untuk membina filsafat yang kukuh tentang semesta atau universe dan dunia. Salah satu perdebatan besar itu adalah diskusi mempersoalkan sumber-sumber dan asal-usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari, mencoba, dan mengungkapkan prinsip-prinsip. Lalu setelah itu ada aksiologi. Aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala yang bernilai. Nilai yang berarti harkat, yaitu kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal tersebut berguna. Nilai dapat bermakna bernilai guna sebagai suatu kebaikan. Selanjutnya ada filsafat post-positivisme. Konsep penerapannya dalam filsafat ilmu epistemologi. Secara epistemologi bersifat dualis atau objektif. Hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan, tapi harus interaktif dengan subjektivitas seminimal mungkin. Para post-positivisme percaya bahwa pengetahuan manusia tidak didasarkan pada penelitian a priori dari individu yang objektivitas, tetapi lebih pada dugaan manusia. Setelah itu konsep penerapan pada ontologi. Secara ontologi, aliran post-positivisme bersifat kritikal realis dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam. Tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Post-positivis
juga percaya bahwa kenyataan itu ada tetapi tidak seperti positivisme. Nah, di sini positivisme akan dijelaskan setelah post-positivisme. Mereka percaya kenyataan hanya dapat diketahui secara tidak sempurna dan secara probabilistik. Selanjutnya, pada saat aksiologi, landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral. Etika, bagaimana penentuan objek yang diteliti secara moral, bagaimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah yang dimana kaidah moral tersebut. Demikian pula aksiologi pengembangan seni dengan kaidah moral, sehingga ketika seni tari dangdut Inul Daratista memperlihatkan goyangannya di atas panggung yang ditonton halayak ramai, sejumlah ulama dan seniman menjadi berang. Lalu selanjutnya ada filsafat positivisme. Pada penerapan ontologi merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Awal mula alam pikiran barat sudah menunjukkan munculnya perenungan di bidang ontologi yang tertua di antara segenap filsuf barat yang kita kenal ialah orang Yunani yang bijak dan arif bernama Thales. Selanjutnya, epistemologi. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan hal-hal apakah yang harus diperlihatkan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Lalu yang terakhir, aksiologi. Secara aksiologis memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama, bertujuan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilmu ku cari dan amal ku beri untuk agama, bangsa, dan negeri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.